Kita bersyukur kepada Allah berdasarkan surah At-Taubah ayat 119. Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Hei wong-wong kang padha iman, sira bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Taat kepada Allah. Bertakwa itu tiap hari kudu ditambah. Semakin tambah tenanan takwanya kepada Allah, maka semakin semakin tinggi ketakwaannya. Wingi masya Allah niki takdir Allah, niki maghrib pengajian ten Janti. Kemarin subuh hari Ahad pengajian di Bogor. Lompat sampai sini. Ya Allah, di Bogor. Kemarin di Bogor, saat ini di sini. Aduh, banget. Nah, terus saya ingatkan gitu. Kalau kita punya kantor di mana? Di Bekasi. Sudah diinfaki orang, harganya 1,2 M, sudah ditukok ke orang 500, separuh, kurang separuh. 500 juta kurang 700 juta, kudu diangkat bareng-bareng. Terus saya bilang, ngangkat piye ke caranya? Nah, terus saya sampaikan begini, orang yang bertakwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mas santri, orang yang bertakwa itu Allah akan berikan jalan keluar. Pengen ngapal Quran, top. Setelah itu nanti pengen sekolah luar negeri, top. Sekolah di Janti, habis itu sekolah di Yaman, habis itu sekolah di Mekah, habis itu sekolah di Turki, habis itu sekolah di mana lagi? Kabul. Wah, doya banget misalnya. Nah, itu semua kalau dipikir-pikir mboten masuk akal. Piye carane sekolah padahal duit-duit. Loh, dan jenengan kan sekolah sini kan ndak pakai duit. Nah, berarti kan kenapa? Berarti membuktikan niki piantun bertakwa. Buktinya mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya bertakwa akan diberikan kepadanya jalan keluar dari setiap masalah. Masalah tetek bengek, Allah mesti berikan jalan keluar. Loh, jalan keluar yang Allah berikan kepada nabi-nabi, kepada kita itu kan min haitsu la yahtasib. Tidak bisa disangka-sangka. Gimana kalau jeneng antum nyangka-nyangka? Kanjeng Nabi diburu di gua Hira, sanes, di gua Tur diburu. Yang memburunya sudah sampai di gua Tur, tapi tidak lihat ke dalam, kan jalan keluar. Selamat. Yang aneh lagi misalnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam diburu sampai Laut Merah. Wah, gimana cara lari? Nyegur? Tidak mungkin. Belum ada kapal selam waktu itu. Langsung jalan keluarnya airnya digebuk langsung membelah. Itu kan tidak masuk akal. Tapi memang orang yang bertakwa itu jalan keluarnya sarwa tidak masuk akal. Kalau masuk akal itu biasa-biasa. Enggak. Tiap bulan duitnya iso dihitung sekian. Wah, niku berarti medeni. Kalau medeni berarti tanda-tanda takwa mboten ketok. Takwa itu kan rezekinya kan min haitsu la yahtasib, ra iso dihitung. Rezeki Nabi ra iso dihitung. Nah, rezeki jenengan kudune yo ra iso dihitung. Terus saya sampaikan kepada teman-teman, begini. Kita ini ndak bayangkan gimana caranya itu 700 juta tuku kantor, perjuangan, berdakwah. Itu tidak masuk akal. Tetapi kalau kita ini betul-betul orang bertakwa, Allah akan berikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Gimana bayangkan, menurut sunatullah, menurut hukum alam, yang namanya api mesti panas kan gitu, mesti. Udah ada api kok anggap boten wonten. Itu sunatullahnya gitu. Tapi khusus untuk Nabi Ibrahim, dan di waktu itu juga ketika dicampakkan dalam api, ya Rasulullah, Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim. Jangan tiru-tiru megang api yuk. Kopong. Nah, itu untuk orang yang untuk membuktikan bahwa mosok niku bukan cerita. Ya cerita juga. Cerita sekaligus pedoman. Cerita Nabi Ibrahim itu cerita sekaligus panduan.
Pilih piantun-piantun ingkang bertakwa menika nanti kedatangan rezeki ndak bisa dinyana-nyana. Lha nek jenengan kok ndak ngalami gitu, berarti takwane medeni banget, medeni. Wah, berarti takwaku medeni kok ora itu apa-apa. Padahal orang bertakwa mesti itu apa-apa, mesti itu apa-apa. Buktinya apa? Nah, buktinya Mat Abu Bakar. Ada mobil Mat Abu Bakar. Kok gimana padahal baru sharing di grup-grup kami perlu mobil, langsung duduk, enggak duduk kan, langsung menyelonong ini ada mobil PN, kan gitu dong. Padahal kalau di jalan mungkin reto, tapi gara-gara ada pengumuman terus PN, nah itu malah, nah, itu menunjukkan bahwa ketakwaan itu harus kita tingkatkan. Nah, termasuk jalan untuk meningkatkan adalah apa namanya, wong kang soleh kumpulono. Dulu apa namanya di masjid ini ada puji-pujian zaman semono. Aniku nun boten ketok. Jadi salah satu meningkatkan ketakwaan adalah berteman dengan orang-orang soleh. Nah, ini ditakdirkan dengan yang muda-muda berteman sama yang sepuh-sepuh. Sepuh semangatnya tinggi banget memperjuangkan Islam, menghafal Al-Qur'an. Ning umure pun mentek. Nah ini baru mulai ahlul Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah, bertemanlah dengan orang yang baik-baik. Ini baik-baik kabeh. Insyaallah ini berarti ini memang pertemuan orang yang istimewa, soleh. Nah, ibu-ibu solihah niku pertemuan yang luar biasa. Nah, kajian kita insya Allah seputar As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang adalah urusan berhijrah. Mumpung ini masih bulan Muharram, masih bercerita tentang hijrah Nabi. Kenapa dulu kita kira-kira tahun ke-89 Hijriah, lebih kurang, Rasulullah sudah tinggal di Madinah kira-kira 9 tahunan. Lah terus menyaksikan orang ini untuk menunjukkan bahwa peristiwa penting itu kadang-kadang menuntut diingat-ingat, menuntut diperingati. Peristiwa penting itu, peristiwa 17-an aja diperingati karena mergo menang loh. Loh apalagi peristiwa yang sangat penting, lebih penting dari itu misalnya. Lah ketika Rasulullah berada di Madinah, ibarat bahasa mudahnya jalan-jalan atau kemana-kemana, melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Loh, puasa apa ini? Puasa memperingati selamatnya Nabi Musa diburu oleh Fir'aun. Niku namanya puasa Suro, 10 Asyura, 10 Muharram. Lah akhirnya terus kalau begitu aku lebih layak untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa. Lah kalau gitu saya juga puasa. Tahun depan kalau saya masih hidup, saya mau puasa 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. 9 dan dan 10 gitu. Ini mau cerita hijrah tapi surah dulu. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah puasanya tanggal 10 bulan tahun depan sudah almarhum, jadi tidak sempat puasa Tasu'a. Akhirnya umatnya puasa 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. Lah untuk masyarakat Jawa yang lebih hebat peristiwa karunia Allah. Kita punya masjid ini karunia Allah, istimewa karena masjid itu jalan ke surga. Kita punya mahat tahfidz Abu Bakar niki istimewa karena masjid pondok itu jalan ke surga. Kita punya rumah biasa-biasa, mung gitilem kemawon kan biasa. Nah, punya rumah gitilem kan biasa. Nah, berarti punya rumah ngaji lah niku top, jalan ke surga. Oh, punya rumah untuk meminit sodakoh, ada itu top, jalan ke surga. Punya rumah untuk mengurus anak yatim, oh niku istimewa, jalan ke surga. Punya rumah numpuk duit, niku medeni. Punya rumah untuk tidur, ya agak medeni. Punya rumah untuk menumpuk beras, rodok medeni. Punya rumah untuk numpuk beras dibagi-bagi, wah niku top. Nah, berarti nanti lain kali para mahasiswa, santri diundang ke seluruh rumah janti, gue semaan Al-Quran, ben rumahnya top kabeh.
Nanti semaan Quran di rumah mereka, nanti semaan Quran di rumah sana. Akhirnya sak janti penuh berkah karena Quran itu mendatangkan berkah. Lah, kembali kepada ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Mana yang lebih hebat karunia Allah? Selamatnya Nabi Musa atau lahirnya Nabi Muhammad SAW? Dua-duanya hebat. Saya masih ingat ketika masih kecil, rumah ini ditulis kantor PHBI, kantor pengurus besar PH pengurus hari besar Islam. Ketuanya Le Usup, kolomben ketuanya Le Usup, tulisannya kantor pengurus hari besar umat Islam. Jadi berarti kalau ada Muharram peringati, ada Maulud peringati, ada apa-apa, pokoknya saya apik-apik peringati dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian kaum muslimin terutama yang dari Saudi Arabia niku bid'ah terutama ulama-ulama ustaz-ustaz yang dari Saudi Arabia sing ngoten-ngoten apa namanya dianggap bid'ah. Nah, jadi mana yang lebih hebat? Mana yang lebih hebat selamatnya Nabi Musa sama lahirnya Rasulullah? Jawabnya dua-duanya hebat. Jawabnya dua-dua hebat. Karena selamatnya Nabi Musa, dengan demikian nanti Islam bisa tegak di Mesir. Karena semua syariah nabi-nabi itu Islam, semuanya Islam. Tetapi nabi-nabi Yaman dahulu hanya diutus untuk kaumnya tok. Jadi kalau Nabi Musa ya untuk Bani Israel tok. Tapi kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Bukti pun, nah, pihak Rasulullah orang Arab, kita orang Indonesia, Islam juga. Nah, Rasulullah orang Arab, di sana orang Amerika yang Muslim, ya Muslim juga. Padahal jinsiahnya, kebangsaannya Amerika, ya Islam juga. Di Australia ada orang Islam, di Inggris ada orang Islam, di Pakistan banyak, di Afghanistan banyak, di Bangladesh banyak. Menunjukkan memang Islam itu mendunia, rahmatan lil alamin. Berarti lahirnya Nabi itu hebat. Nah, maka kaum muslimin terutama di daerah Yaman yang madhabnya Syafi'iyah banyak mengingati gitu. Karena dalam rangka bersyukur kepada Allah. Untuk banyak berdoa, banyak berzikir, banyak membaca sholawat. Soalnya kanjeng Nabi ngendika, akrabun nas ilayya majlisan yaumal qiyamati aktaruhum sholawatan aliyya kama qala. Nanti di hari kiamat, ya Allah, di hari kiamat sedanten dikumpulke kali kanca-kancane elek ya elek, melu elek-elek. Nek kancane apik nggih, grup apik-apik. Nek kancane saya soleh-soleh, grup soleh-soleh. Nek kancane elek-elek, grup soleh elek-elek. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah ngendika almar'u ma'a man ahabba. Nanti di hari kiamat orang itu akan dikumpulkan beserta dengan orang yang dicintainya. Nah, kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah dikumpulkan dengan Rasulullah. Kita cinta dengan para sahabat, dikumpulkan dengan para sahabat. Kita cinta orang-orang soleh, dikumpulkan orang-orang soleh. Orang-orang yang cinta sama bintang film, medeni. Bintang film saya elek soalnya. Nah, sekarang mulai muncul apa namanya selebritis hijrah. Nah, selebritis ini hijrah. Jadi mulai pada sholat, mulai pada pengajian, mulai pada yang ibu-ibu, mulai pada pakai kudung gede-gede. Padahal selebritis. Nah, itu selebritis apa namanya hijrah. Nah, saya elek medeni. Ya, jadi apa namanya lahirnya Nabi itu istimewa. Maka sebagian kaum muslimin mengingatinya. Tetapi ada yang lebih istimewa lagi. Lahirnya Nabi kan ketika Nabi lahir belum jadi Nabi. Nah, belum jadi Nabi kan belum mengikuti jalan Allah, bahasa mudahnya gitu. Baru nanti lebih istimewa ketika umur 40 tahun. Nah, baru menjadi Nabi. Niku lebih istimewa lagi. Tapi lebih istimewa lagi ketika Rasulullah berdakwah terus mendapatkan tempat di Madinah berhijrah. Itu lebih istimewa lagi. Kok istimewa? Wong kita punya pondok tahfidz saja istimewa karena untuk ngaji terus. Wah, apalagi Rasulullah punya tempat baru namanya Madinah. Wah, itu lebih istimewa lagi. Maka apa namanya Umar bin Khattab radhiyallahu untuk menentukan tanggalan kaum muslimin
bukan mulai lahirnya Rasulullah, bukan mulai awal Rasulullah menjadi nabi, tetapi mulai Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, itu menunjukkan hijrah itu sangat-sangat istimewa. Maka disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 19-20. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang beriman itu top, hebat. Bukti iman sholat. Kalau orang beriman kok enggak sholat, berarti itu medeni, mengkhawatirkan keimanannya. Bukti orang yang beriman rajin tidak ngaji. Nek enggak rajin medeni, khawatir mungkin nek amale kurang. Nah, bukti beriman ngaji Quran terus. Nek ngaji Quran sidik-sidik medeni. Wow, dulu saya punya mbah, rumahnya situ, namanya Mbah Samsuri Putri. Itu enggak sholat, bar maghrib ngaji, bar subuh ngaji terus sampai kayak setengah April. Kalau antum apal biasa, muda-muda itu mbah-mbah, nenek-nenek. Nenek-nenek itu kita baca Quran, keliru tahu. Padahal enggak apal, keliru tahu. Oh, itu keliru gini. Wah, jadi apa namanya? Menghafal Quran itu luar biasa. Oke, kembali. Jadi hijrah Nabi SAW istimewanya diantaranya disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 19-20. Alladzina amanu, orang yang beriman dengan bukti-bukti keimanannya. Alladzina amanu wa hajaru. Di antara buktinya sampai siap berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah bukan terus bubuk penak-penak, berjuang di jalan Allah, termasuk bikin masjid, berjuang di jalan Allah, memakmurkan pengajian, berjuang di jalan Allah. Ini Ustadz Fajar berjuang di jalan Allah, soalnya memoto nanti fotonya di-upload di internet, langsung teman-temannya di Medan lihat, wah, Masya Allah pengajiannya di pondokku kemarin sedang live streaming. Masya Allah, ini namanya berjuang di jalan Allah. Kalau Nabi di antara bentuknya berjuang di jalan Allah adalah berhijrah ke Madinah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini kok banget. Di jalan Allah itu dimulai dari Masya Allah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang berjuang di jalan Allah, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, dia berada di jalan Allah. Antum dari situ, dari atas bukit turun, jalan kemari, itu berada di jalan Allah. Bapak-bapak naik pit dari Solo Semandi, numpak pit tekan Riki, itu di jalan Allah. Karena untuk mencari ilmu. Nek golek duit, benten. Kalau mencari duit tujuannya untuk bersedekah, mengamalkan Islam, namanya juga di jalan Allah. Nah, Rasulullah ngendika, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim. Yang namanya berjuang mesti dengan harta dan jiwa. Harta dan tenaga, lama-lama dengan jiwa kalau menuntutnya. Yang namanya berjuang dengan harta dan tenaga dan ngomong-ngomong dan lisan. Rasulullah ngendika, ya Allah, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Pada zaman Nabi dulu zaman perang. Kalau sekarang kita di sini tidak zaman perang, tapi zaman berjuang di jalan Allah. Mendakwakan Islam, mempelajari Islam, menegakkan Islam, itu berjuang di jalan Allah. Berjuang itu konsepnya 3. Jahidul musyrikina bi amwalikum, lumpuhkanlah orang-orang musyrik, kalau itu musyrik Makkah, bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dengan tenaga dan jiwa, wa alsinatikum, dan dengan lisan-lisan kalian. Wah, ini untuk para mas santri. Maka siapapun yang berjuang di jalan Allah dituntut mampu tiga. Meminit harta dari kosong. Dari kosong blong sampai punya duit, sampai dimunit, sampai bersedekah banyak-banyak. Dari kosong blong sampai bikin masjid, sampai bisa masjid barokah, Ahad barokah, Jum'ah barokah, subuh barokah, lama-lama maghrib juga barokah,
lama-lama juga isya juga barokah. Kalau tapi di Solo yang namanya barokah itu mesti pakai makman. Jadi subuh barokah berarti subuhnya ada makmannya. Apa namanya ahad barokah berarti ahadnya ada makmannya. Jum'ah barokah berarti Jum'ahnya ada makmannya. Ya kalau gitu caranya kan asalnya kan ada makmam, tidak ada makman mesti mendatangkan berkah. Sholat maghrib, sholat subuh, tidak pengajian itu semua mendatangkan berkah. Tapi sudah terlanjur yang namanya barokah dan makman. Kalau itu tambah, berarti suatu masa nanti di Solo harus ada subuh barokah, harus ada duhur barokah, harus ada asar barokah, harus ada isya barokah. Sekarang baru subuh sama Jum'ah barokah. Memangnya yang barokahnya itu tok, semuanya berkah. Oke, balik. Jadi berjuang di jalan Allah dituntut 3. Mampu memilih dana. Jahidul musyrikin bi amwalikum. Ya Allah. Berarti ngeten ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz-ustadz, berarti fungsi mal itu, harta itu asalnya setelah cukup untuk dirinya sendiri untuk berjuang di jalan Allah, ngoten. Setelah cukup untuk dirinya sendiri untuk bangun masjid. Setelah cukup untuk dirinya sendiri untuk anak yatim. Setelah cukup untuk dirinya sendiri untuk orang miskin-miskin. Ini yang nanti apa namanya merupakan simpanan di akhirat. Sampai disebutkan dalam hadis kullu mri'in tahta dzilli shadaqatihi. Ya Allah ya Rabbi, nanti pas panas banget dinten kiamat sedanten berperingatan itu kalau bahasa Melayunya semua berpeluh-peluh, apa keringatan dredes itu kepanasan. Kullu mri'in tahta dzilli shadaqatihi. Masing-masing orang di bawah naungan sedekahnya. Sedekahnya rupiah ya berarti rupiah. Payungnya kayak rupiahan. Sedekahnya 100.000 berarti apa namanya payungnya kayak 100.000. Sedekahnya berjuta-juta berarti luar biasa. Jadi berjuang di jalan Allah dituntut mampu meminit bi amwalikum dengan harta. Nanti kalau antum jadi orang gede-gede kan, membuat pondok, berarti harus mampu meminit amwalikum dari 0 sampai berlebih-lebih. Karena mau bantu pondok tahfidz tidak bisa, ya udah tak sapok kayak nyapu udah termasuk berjuang di jalan Allah. Kemudian bi anfusikum wa alsinatikum, dengan lisan, dengan media. Ini sekarang apalagi zaman sekarang. Nah, ini tugasnya Mas Ustadz Fajar. Berjuang dengan media. Jadi yang namanya berjuang itu dengan harta, dengan jiwa dan tenaga, dan dengan media zaman ini. Kalau nanti media-media kaum muslimin bleret, nah ini rumit. Kalau pengajian, ya Allah ya Rabbi, kalau kaum muslimin tidak mengupload pengajian banyak-banyak di internet, nanti internetnya jadi rumah setan banyak-banyak. Buka langsung muncul setan. Membuka Facebook yang muncul ya setan. Buka WA yang setan. Tapi nanti kalau dakwahnya banyak-banyak, kaum muslimin mendominasi, buka internet langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kapan kalau antum bermain media, mau buka Facebook langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Mau buka apa namanya WA pas hari Jumat langsung alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Gitu mestinya. Sekarang buka Facebook, buka internet langsung siapa yang mau beli sepatu? Ya Allah ya Rabbi. Buka apa lagi nanti siapa yang mau beli kaos kaki? Lu gimana nih? Kan mestinya enggak gitu mestinya. Ya Allah, nanti suatu masa kalau medianya istimewa. Kembali kepada hijrah Nabi. Hijrah Nabi itu istimewa. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Masya Allah. Berhijrah, beriman, berhijrah, berjuang itu a'dhamu darajatan, derajatnya tinggi di sisi Allah. Berarti semakin perjuangannya tinggi, derajatnya semakin perjuangan, amalnya banyak, imannya semakin tinggi, derajatnya di sisi Allah semakin tinggi. Padahal ngeten niku ceritanya berjuang dibandingkan dengan mengurus jamaah haji. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram
kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Itu asalnya diskusi, dialog para sahabat. Wah, ngurus ibadah haji itu baik. Ya baiklah. Menyantuni memakmurkan Masjidil Haram itu baik. Ya baiklah. Bayangkan ngeten. Ya Allah, sholat di Masjidil Haram niku awis sangat. Napa melih zaman rodok corona. Sisanya belum ada. Itu sholat di Masjidil Haram itu, sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan berjuang. Nah, sholat di Masjidil Haram itu, ya Allah, sekali sholat nilainya kam 100.000 kali sholat. Sholat di Masjidil Haram sekali sholat nilainya 100.000 kali sholat di Masjid Al-Mustaqim. Tapi di waktu-waktu tertentu harus ditinggalkan karena harus berhijrah untuk pindah ke Madinah, bikin masjid. Nah, sholat di Masjid Nabawi nilainya 1.000 kali dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Tapi di waktu-waktu tertentu harus ditinggalkan. Untuk berjuang di jalan Allah, Rasulullah harus meninggalkan Masjidil Haram. Padahal sholat di situ nilainya sholatnya, ini bukan berjuang karena waktu itu tidak bisa berjuang. Sholat di situ nilainya 100.000 kali harus ditinggalkan. Ternyata ya Allah, yang namanya berjuang di jalan Allah bisa melebihi sholat di Masjid Nabawi. Yang namanya berjuang di jalan Allah bisa melebihi tingkatannya dibanding dengan sholat di Masjidil Haram. Tapi asalnya ayat ini berkaitan dengan berjuang yang namanya berjihad. Tapi ayat ini asalnya berjuang yang namanya berjihad di jalan Allah. Itu nilainya bisa melebihi ibadah di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. A'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Itulah orang yang beruntung. Secara khusus berkaitan dengan ayat itu, orang yang beruntung secara khusus adalah yang beriman, berhijrah dan berperang di waktu itu. Tapi secara umum yang namanya beruntung adalah orang beriman, berhijrah dan berjuang secara umum. Secara khusus ulaika humul faizun, orang yang beruntung adalah yang beriman, berhijrah dan berperang. Ya Allah, wingi wonten perang-perangan. Suwe banget 20 tahun. Perang Amerika melawan Mujahidin Taliban Afghanistan 20 tahun. Menghabiskan duit miliaran dolar. Nah itu bagi orang Amerika itu kentekan duit terus mati, terus lebu neraka kan medeni niku. Itu namanya karena perangnya tidak di jalan Allah. Nah, jadi semua amal itu baru baik nek landasannya setunggal, iman. Nah, yang kedua mestinya dilanjuti dengan hijrah. Hijrah itu arti aslinya pindah dari Makkah ke Madinah. Tapi itu arti khususnya. Arti umumnya adalah meninggalkan yang buruk. Nah, maka ada selebritis hijrah, ada komunitas hijrah. Ada baker hijrah, yang tadinya bakernya dolanan sekarang bakernya ke masjid-masjid. Itu namanya hijrah. Nah, mestinya amal perbuatan itu dibangun di atas dua, iman sama hijrah. Iman itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hijrah itu adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itu namanya hijrah. Nah, kemudian berjuang. Berjuang dalam ayat tersebut asalnya adalah berperang. Secara khusus, secara umum mujahid itu adalah al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Monggo Pak Sultan udah azan. Masya Allah Pak Sultan itu saking kalioso. Nah, mertuanya saking Kebumen. Kulo ndek ben sing antarkan menikah. Wah, insyaallah ya Rabbi. Berarti berjasa sama Pak Sultan. Berjasa. Wah, nanti jasanya nanti diambil di akhirat aja lah. Ya, insyaallah. Jadi amal ya Allah,
a'dhamu darajatan indallah. Orang yang beriman, yang derajatnya tinggi, itu yang punya amal perjuangan yang dibangun di atas hijrah dan jihad. Kalau hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Makkah ke Madinah, kemudian jihadnya para sahabat perang Badar, perang Uhud, lama-lama bangun Madinah. Itulah berjihad juga, membangun Madinah sampai membangun Jazirah Arab. Ya Allah, kembali, jadi mengambil pelajaran dari hijrah itu sebuah amal baru sangat bernilai kalau diikuti dengan dua, dibangun di atas iman. Nah, maka perangnya orang kafir Amerika di Afghanistan itu tidak amal soleh, meskipun tidak amal soleh maksudnya. Sekarang menawarkan bantuan kemanusiaan karena tidak dilandasi iman, ketoknya apik nolong orang-orang, tapi nanti ketika di akhirat tidak bisa dipetik. Nah, demikian. Jadi kita ambil hikmah dari hijrah Nabi, bahwa orang yang beriman, yang tinggi derajatnya adalah orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Yang paling derajatnya tinggi bukan yang tinggal di Masjidil Haram, bukan yang tinggal di Makkah Madinah, kaum muslimin, tapi yang beriman tinggal di mana saja asal berhijrah dan berjihad. Berhijrah arti khususnya adalah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Arti umumnya adalah meninggalkan yang buruk-buruk. Kemudian berjihad arti khususnya adalah perang di jalan Allah. Kemudian arti umumnya adalah menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu adalah orang yang menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah. Dan termasuk berjuang adalah menata masyarakat berdasarkan syariah Allah, itu juga termasuk perjuangan yang afdal. Terakhir Rasulullah ngendika, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama berjuang adalah berkata benar di depan penguasa-penguasa, sultan-sultan yang zalim. Demikian kajian singkat kali ini seputar hikmah dari hijrah Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.